Ya, Indonesia diminta untuk tetap waspada terhadap dinamika yang terjadi di Indo-Pasifik terkait rivalitas Tiongkok versus aliansi AUKUS. Sejak terbentuknya AUKUS, situasi di kawasan Indo-Pasifik menjadi sorotan. Sikap Indonesia sudah dinyatakan oleh Menteri Luar Negeri dengan menyampaikan keprihatinan dan mengingatkan Australia agar menjaga stabilitas kawasan. Apakah langkah Indonesia sudah cukup dalam menyikapi terbentuknya AUKUS? Apa kemungkinan terburuk dari rivalitas dua kekuatan di kawasan Indo-Pasifik? Untuk membahasnya sudah ada Dina Prapto Raharja, pakar hubungan internasional Synergy Policies, dan Makarim Wibisono, mantan Duta Besar RI untuk PBB. Selamat malam Prof. Makarim, Mbak Dina. Selamat malam Mbak Eva. Saya ke Prof. Makarim dulu. Prof, terbentuknya AUKUS ini menyebabkan rivalitas di kawasan memanas. Indonesia tampaknya ini sangat berhati-hati untuk menyikapi dinamika ini meski Menteri Luar Negeri sudah menyatakan keprihatinan. Sejauh ini menurut Anda apakah sikap Indonesia sudah tepat? Seperti diketahui bahwa wilayah kita ini secara beberapa dekade itu merupakan wilayah yang damai, wilayah yang stabil, dan juga wilayah yang tidak konfrontatif. Nah, hal ini karena ada semacam kesepakatan untuk menciptakan wilayah, misalnya Asia Tenggara ini wilayah yang damai, netral, ya, atau dalam kita kenal seperti ZOFAN. Kita juga memiliki apa yang namanya deklarasi mengenai daerah bebas senjata nuklir di Asia. Ya, maksudnya supaya kalau ASEAN ini bebas senjata nuklir, ya, maka jangan akibat adanya senjata nuklir itu menjadi tidak ada. Dan yang terakhir itu adalah bahwa kita memiliki apa yang namanya Treaty of Amity and Cooperation yang sifatnya menciptakan lingkungan yang non agresif, ya. Jadi semua yang dengan adanya AUKUS yang memberikan kesempatan bagi Australia memiliki senjata nuklir, ini kan merubah keadaan, ya, merubah sesuatu yang dulu sama-sama Indonesia dan Australia bersama-sama dalam rangka Proliferation Treaty, ya, dan mencoba agar senjata nuklir itu tidak meluas. Oke, tapi kemudian ini dianggap sebagai sesuatu yang serius begitu dan sejumlah pihak kemudian meminta Indonesia untuk lebih tegas mengambil sikap, bahkan menggunakan hard diplomasi. Apakah hal itu mungkin dilakukan dengan kondisi geopolitik atau kebijakan geopolitik Indonesia selama ini kalau begitu, Prof? Suaranya hilang, ya. Prof. Makarim bisa mendengar saya? Ya, sekarang bisa. Iya. Oke, Prof, Indonesia diminta untuk lebih tegas. Hilang lagi, Pak. Iya, baik. Sambil kita menunggu jaringan dari Prof. Makarim, saya ke Mbak Dina dulu. Mbak Dina, kalau kemudian kita tahu kesepakatan AUKUS ini menimbulkan sejumlah reaksi, termasuk juga reaksi dari sejumlah pihak di kawasan ASEAN. Responnya ini beragam. Apa yang kemudian Anda baca dari sikap negara-negara ASEAN terhadap AUKUS ini? Pertama, kalau kita mundur sedikit ke belakang lah, baru sekitar 4 tahun lalu lah, waktu Indonesia lihat betapa negara-negara di Asia itu dan juga di seluruh dunia lah berusaha memberi makna di belakang kata Indo-Pasifik. Indonesia saat itu tampak sangat santai, ya, percaya diri, bahkan mengatakan bahwa yang dikatakan oleh Amerika Serikat, kemudian ada Quad, itu tidak perlu dikhawatirkan lah. Waktu itu pernyataan saya untuk berhati-hati terhadap akan pecahnya ASEAN, ya, bahwa Quad ini pada dasarnya akan bergerak jauh lebih cepat dari yang kita bayangkan. Waktu itu dianggap aneh gitu, ya. Tapi kita lihat bahwa dinamika di kawasan ini sangat tinggi karena memang disinilah pusat pertumbuhan ekonomi dunia, bahkan selama 10 tahun ke depan itu masih akan berada di sini. Apalagi Tiongkok misalnya sebagai satu kekuatan besar di kawasan yang masih terus berkembang dengan sangat pesat secara ekonomi, juga membangkitkan perasaan tidak nyaman dari negara-negara
besar yang selama ini secara konvensional sudah punya posisi gitu di kawasan. Jadi kalau saya sih nggak terkejut ya dengan situasi seperti ini sudah bisa diantisipasi. Jadi agak terlambat sebenarnya posisi Indonesia, dan yang saya perlu sampaikan juga sebenarnya agak sayang kalau Indonesia itu terlalu fokus pada hanya militernya saja. Karena soal militer ini, kalau kita terlalu besar-besarkan juga, efeknya itu juga akan memancing perlombaan senjata di kawasan. Karena bisa jadi Australia, yang selama ini memang hubungannya selalu panas dingin dengan Indonesia, yang memancing reaksi dari Indonesia. Ini terbukti bahwa Australia pada dasarnya hatinya itu tetap bukan di Asia, tetapi dia tetap matanya dan hatinya itu di Amerika. Dia merasa dirinya itu bukan bagian dari Asia. Jadi memang kita harus berarti ya. Dan kalau kita mengangkat ini secara militer, respon kita juga ujung-ujungnya selalu kepada soal militer belaka, justru bisa miss. Harusnya kita seperti kata Pak Makarim tadi, ada banyak isu lain sebenarnya yang perlu kita soroti. Menurut saya kita harus mengambil hati justru masyarakat dari negara demokrasi yang lain, termasuk masyarakat Australia sendiri, bahwa perdamaian itu ada kaitannya dengan humanity, ada kaitannya dengan hak asasi manusia, hak semua orang di kawasan ini untuk merasakan damai gitu. Jadi hal-hal yang dilakukan oleh Australia itu unacceptable sebenarnya secara non militeristik juga gitu. Jadi, hal ini juga perlu dikedepankan supaya lebih balance gitu ya perspektifnya. Oke, Mbak Dina, tadi Anda mengatakan perpecahan ASEAN ini sudah diprediksi dan kelihatannya jauh lebih cepat. Apakah ini artinya memang AUKUS yang kemudian mempercepat arah untuk perpecahan ASEAN, dan artinya yang disampaikan oleh Amerika Serikat dan Australia bahwa AUKUS ini tidak akan memperlemah ASEAN itu, Anda melihatnya sebaliknya justru? Saya melihat memang ASEAN itu pada dasarnya sangat sulit kompak ya, kecuali bahwa isunya betul-betul imminent. Nah, terus untuk soal Indo-Pasifik ini secara umum, saya melihat bahwa kepentingan ekonomi negara-negara ASEAN itu pada dasarnya sudah bercabang. Masing-masing berusaha untuk mencari yang sebesar-besarnya dari pertumbuhan ekonomi yang tumbuh di kawasan dan dimainkan oleh begitu banyak negara, major powers gitu ya. Jadi masing-masing itu berusaha untuk mencari titik kuat masing-masing gitu. Nah, sejumlah negara ya yang kita saksikan punya suara berbeda dengan Indonesia, itu kan secara politik kelihatan betul makin pragmatis gitu di kawasan kita. Jadi sayangnya Indonesia dari kemarin misalnya isu-isu humanitarian di kawasan, justru kita bergeser mengikuti mereka. Kita tidak tegas terhadap isu misalnya Myanmar gitu ya. Kita ikuti saja mereka itu. Sehingga ketika kita sekarang berhadapan dengan masalah yang serius seperti sekarang, amunisi kita itu melulu cuma soal ekonomi yang kita sendiri di posisinya sebenarnya di dalam proses bersaing saja dengan negara-negara ASEAN itu. Saya sebut aja ya, sejumlah negara itu kan memang karena ukurannya, juga karena memang tradisi politik luar negerinya itu biasanya main di dua kaki, seperti Singapura, Thailand, Vietnam. Belum lagi kita lihat masih ada Kamboja misalnya, yang jelas dia orientasinya lebih ke arah Tiongkok gitu kan, Laos gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini kan kalau kita nggak jauh lebih powerful secara ekonomi, mereka nggak mungkin mengekor ke kita kan. Mereka pasti mencari yang buat mereka lebih nyaman. Jadi posisi Indonesia pada saat belum AUKUS muncul ini juga memang membuat ketika masalah seperti sekarang muncul itu jadi lebih rumit gitu kan. Kita jadi kurang modal gitu. Tapi saya melihatnya ke depannya aja lah. Ke depannya menurut saya Indonesia itu jangan lupa bahwa isu AUKUS itu bukan melulu soal militer. Kita harus bicara
bahwa perdamaian di kawasan itu erat kaitannya dengan kemanusiaan dan hak asasi manusia. Semua orang di kawasan ini akan terkena dampak sangat negatif, bukan hanya secara ekonomi ya, jangan lagi-lagi hanya melulu praktis soal ekonomi, tetapi penghidupan masyarakat, kemudian kehidupan livelihood ya dari masyarakat yang bahkan tidak terhubung dengan ekonomi global itu akan terdampak sangat negatif kalau terjadi perlombaan senjata di kawasan. Oke, Prof. Makarim, Anda setuju dengan analisa atau pendapat dari Mbak Dina ini bahwa dengan posisi Indonesia saat ini yang memang kalau dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain, misalnya yang tadi disebutkan Mbak Dina itu sudah agak ketinggalan, saat ini Indonesia harus mengambil peran lebih begitu di kebijakan lain gitu. Pendapat Anda seperti apa? Apakah ada juga pendapat yang mengatakan bahwa Indonesia juga sebaiknya menggunakan hard diplomasi? Apakah itu mungkin dilakukan? Di dalam hal yang menyangkut mengenai politik dan security, biasanya negara-negara di ASEAN itu pada taruh harapan pada sikap daripada Indonesia. Mereka kemudian hanya mengikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh Indonesia. Demikian juga negara-negara di luar ASEAN pada umumnya hal-hal bertalian dengan politik dan security itu mereka melihat panas daripada Indonesia terhadap hal-hal itu. Jadi oleh karena itu memang saya dapat ya bahwa di dalam hal-hal yang menyangkut hal-hal yang prinsip bidang masalah-masalah sosial, politik, masalah politik dan security, ya hendaknya kita juga memberikan tanggapan-tanggapan yang clear gitu, yang jelas ya, yang berdasarkan pada prinsip yang kita bina. Seperti diketahui, ya kita kan memiliki apa yang namanya ASEAN Political and Security Community. Kita sudah sama-sama mencoba untuk menciptakan Asia Tenggara yang baik, ya, dengan juga mengambil arah-arah atau inisiatif dengan membuat seperti ASEAN Outlook on Indo-Pacific. Ya, nah, ini adalah upaya-upaya untuk bagaimana menciptakan norma-norma agar supaya yang dikembangkan atau yang berkembang di wilayah Indo-Pasifik itu adalah wilayah suasana yang tidak agresif, yang tidak menonjolkan penggunaan senjata, lebih kepada bagaimana menyelesaikannya secara halus, ya, dan juga bagaimana sikap-sikap pendekatan yang sifat inklusif, ya, juga menghargai atau menghormati hukum internasional. Dan seperti diketahui, hukum internasional sudah memberikan semacam norma yang bertalian dengan apa yang disebut Nuclear Non-Proliferation Treaty, yang sebenarnya menginginkan agar supaya senjata nuklir yang sangat berbahaya dalam arti kata mass destruction itu ya, yang merupakan mass destruction weapon of mass destruction itu hendaknya dibendung keluasannya supaya tidak membawa dampak yang besar. Seperti diketahui ya, penggunaan daripada kapal selam nuklir itu berbeda dengan penggunaan dari kapal selam konvensional. Kalau kapal selam konvensional itu di dalam penggunaan 3 hari atau 4 hari dia harus muncul ke atas, ya, untuk mencoba menghidupkan diesel ataupun alat yang digunakan dalam berlayar. Tetapi kalau yang namanya kapal selam nuklir, ya, itu dia bisa bertahan di dalam air selama 99 hari non-stop. Ya, jadi ini merupakan suatu alat persenjataan yang istilah yang lazim dipakai itu harder to detect. Ya, jadi di dalam keadaan yang harder to detect ini, maka suasana kemudian jadi saling tidak mempercayai, dan juga kemudian ada dorongan untuk memasuk ke perlombaan senjata atau cuan senjata. Yang ini pada dasarnya akan mempunyai impact yang sangat luas di bidang-bidang di luar kita sendiri. Oke, artinya apa, Prof? Apa yang kemudian bisa langkah apa yang kemudian bisa digunakan Indonesia untuk meredam ketegangan yang tidak mau sudah terjadi di kawasan Indo-Pasifik ini?
ya kita hendaknya hanya mengingatkan kepada Australia maupun juga dialog partner daripada ASEAN ya mengenai keinginan untuk menciptakan apa disebut wilayah damai dan stabil ya. Nah ini tadinya juga merupakan suatu treaty ya, Treaty of Amity and Cooperation yang diaksesi oleh Australia, diaksesi oleh Amerika Serikat, diaksesi oleh Inggris. Ya, jadi negara-negara itu adalah negara yang menjunjung prinsip yang ada di Treaty of Amity and Cooperation tadi. Nah, kedua, hendaknya juga diingatkan bahwa hal-hal ini juga mempersulit ya nuklir non-proliferation treaty. Karena dalam nuklir non-proliferation treaty itu kan ada usaha untuk bagaimana supaya ini jangan meluas. Ya. Nah, sebenarnya kan dia dibagi dua, ya, itu sebagai nuclear weapon state dan ada non-nuclear weapon state. Nah, tadinya Indonesia, Australia itu masuk di dalam non-nuclear weapon state. Nah, dengan adanya kapal selam nuklir, ini bisa mempertanyakan bagaimana statusnya di dalam nuklir non-proliferation treaty. Memang di dalam treaty nuklir non-proliferation treaty itu tidak ada kata-kata spesifik menyatakan bahwa orang dilarang memiliki kapal selam nuklir. Tetapi ya kita yang sering bernegosiasi di bidang nuklir disarmament ya, kita melihat bahwa fissile material merupakan suatu masalah yang tidak dibenarkan untuk disebarluaskan. Ya, sedangkan semua senjata semua kapal selam nuklir itu membutuhkan fissile material untuk bisa bertahan agar dia hidup mesinnya itu. Ya, jadi oleh karena itu maka sebaiknya kita juga tetap bersama-sama bagaimana menghormati konvensi mengenai non-proliferation treaty ini supaya tetap bisa dihormati oleh semua pihak ya. Nah, pada intinya kan nuklir disarmament itu merupakan juga bahan yang didam-damkan baik oleh Indonesia maupun oleh Australia begitu. Baik, baik. Apa kemudian yang kemungkinan apa saja terburuk yang akan terjadi apabila Indonesia tidak melakukan diplomasi yang tepat dengan situasi ketegangan atau rivalitas antara AUKUS dan Cina ini? Kita akan bahas sesaat lagi. CNN Indonesia Newscast akan segera kembali. Ya, Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Saya ke Mbak Dina lagi. Mbak Dina, AUKUS dianggap sebagai ancaman yang serius bagi Indonesia dan juga tentunya stabilitas di negara kawasan. Sejauh mana sebetulnya AUKUS ini bisa berdampak terhadap stabilitas regional? Yang dalam jangka waktu dekat menurut saya bisa terjadi itu adalah perang dingin ya di kawasan. Perang terbuka kemungkinan masih pikir-pikir lah selama beberapa tahun, tergantung situasi, tergantung ada trigger atau tidak untuk sampai jadi satu perang terbuka, masih butuh waktu ke sana. Tapi perang dingin kemungkinan besar itu bisa sangat cepat terjadi. Efeknya apa dari perang dingin adalah selain tadi ada erosion ya, kehilangan rasa percaya dari negara-negara kawasan, satu sama lain mereka saling mencari selamat sendiri, itu intinya ya dari hilangnya rasa percaya itu. Berarti mekanisme multilateral dari kawasan, regional itu akan semakin tipis maknanya. Masing-masing negara yang merasa lebih mampu dari yang lain, mereka akan mencari jalan selamat sendiri, sementara yang tertinggal ya dia akan tertinggal. Konsekuensinya bagi masyarakat adalah program-program rebound dari ekonomi pasca COVID ini nanti berarti akan mengarah hasil-hasil APBN kita, kumpulan pajak dari masyarakat itu akan digunakan untuk memperkuat persenjataan dan bukannya untuk memperbaiki harkat martabat orang gitu ya, yang sebenarnya harusnya menjadi satu prioritas lah untuk bangkit kembali dari pandemi COVID ini yang sekarang pun belum kelihatan ujungnya kapan. Jadi situasi bisa sangat buruk bagi negara-negara yang posisinya tertinggal secara ekonomi memang relatif kurang diuntungkan gitu. Jadi itu yang menurut saya harus betul-betul diantisipasi. Makanya Indonesia itu
Kalau menurut saya kalau hanya bergantung pada making a call ya, Australia remember where you are gitu ya, menurut saya itu kurang karena di sini Australia kan tidak sendiri ya, ada Amerika Serikat yang secara aktif juga melakukan persuasi kepada dia untuk tolonglah mendekatlah ke Amerika. Sebenarnya Australia ini kan dia sempat galau nih antara mau dekat ke Amerika atau mau dekat ke Cina kan, karena dia secara bisnis juga sebenarnya lebih banyak berhubungan dengan bisnis-bisnis di Tiongkok. Tetapi kenyataannya dari segi hati tadi yang saya bilang identitas, mereka merasa lebih dekat sebenarnya kepada Amerika Serikat. Jadi from time to time mereka sebenarnya juga tidak mengatakan yang sejujurnya kalau mereka bilang, "Udahlah kita menjadi bagian dari stabilitas Asia." Sebenarnya mereka tidak berkata yang sejujurnya. Jadi kalau kita lihat perkembangan di kawasan ini, lihat aja lah posisinya Amerika Serikatnya. Menurut saya kalau dia makin terpojok sama Tiongkok, dia merasa tidak punya champion program gitu lah ya, apalagi kita lihat situasi Afghanistan kayak gitu, Timur Tengah seperti itu, dia pasti cari program lain yang bisa mengangkat pamor Amerika Serikat. Nah, sebelumnya bisa jadi salah satu program itu adanya di kawasan kita, Pasifik ini, berhadapan langsung dengan Tiongkok dianggap sebagai satu prestige lah dalam foreign policy Amerika Serikat. Jepang posisinya misalnya, Jepang itu kan memang nggak disebut-sebut ya di sini, tetapi Jepang sangat tergantung pada Amerika Serikat dan persenjataan mereka, kemudian personil mereka itu kan diatur sepenuhnya juga oleh Amerika Serikat. Jadi Australia dan Jepang ini komunikasinya juga intensif. Jadi kalau Australia sudah bergerak, Jepang bergerak, padahal Jepang itu di depan pintunya Tiongkok gitu ya. Itu cepat sekali berarti kan radarnya itu. Sementara Jepang, kalau Jepang bereaksi, Korea Selatan juga bereaksi gitu kan. Karena posisinya juga secara historis mereka juga punya tensi sendiri gitu. Nah, belum lagi India. India kita belum sebut-sebut nih. India itu posisinya jelas, dia selama ini sebenarnya berarti di dalam hati sudah berubah nih sisi foreign policy-nya, tidak lagi seperti zaman konferensi Asia Afrika yang merasa dekat sama Indonesia. Posisinya merasa jauh lebih dekat sama si Amerika dan Australia. Berapa kali dia kerjasama tanpa melalui Indonesia. Dan Indonesia relasi bilateralnya juga boleh dikatakan nggak hangat gitu ya. Dia samakan aman berhadapan dengan Cina yang berbatasan darat begitu luas dengan India, dan selama ini masalah perbatasannya nggak selesai-selesai. Jadi artinya kalau sudah mulai pragmatis para pendengar CNN, menurut saya kita memang harus melakukan pendekatan alternatif gitu. Pendekatan alternatif ini apa maksudnya? Bukan negara-negara tersebut, bukan the major powers, tetapi justru ke negara-negara berkembang, atau negara-negara yang berpotensi akan sangat terimbas negatif dari pertentangan di antara negara-negara besar yang masing berusaha mencari aliansi dan cari selamat sendiri. Pendekatan ke negara-negara mana yang Anda maksud, Mbak Dina? Kita lihat misalnya ada Timor Leste, ada misalnya Brunei Darussalam, Myanmar, di kawasan lah yang jelas-jelas sama ini belum jelas posisinya itu mau kemana gitu ya. Kemudian belum lagi ada Bangladesh, ada Sri Lanka, ada Pakistan, nah itu negara-negara yang berhadapan dengan kuat itu. Berhadapan dengan kekuatan Amerika Serikat dan mereka nggak serak dengan posisi itu. Nah, mereka ini berarti kan bisa dijadikan kawan-kawan oleh Indonesia, bukan lagi-lagi dengan pendekatan militer, karena itu justru akan memperkeruh suasana, tetapi menghidupkan tadi suasana alternatifnya berarti apa? Yang menurut saya harus disoroti tadi bahwa pembangunan ekonomi ini memang harus dibangun kesetaraannya ya. Dan kalau negara-negara ini mencari selamat dengan cara bikin proyek-proyek seperti ini demi tampil lebih unggul secara ekonomi, itu cara yang salah karena konsekuensinya justru bisa negatif. Jadi ada banyak yang bisa kita sampaikan sebenarnya untuk mengingatkan mereka. Jadi jangan melulu hanya dilihat militernya, karena di situ pengalaman kita soal militer juga
secara praktis kita sebenarnya juga minim gitu kan, karena kita nggak pernah punya orientasi ke sana. Sulit gitu berkomunikasi dengan mereka dengan bahasa yang sama. Oke, Prof. Makarim, Anda sepaham dengan apa yang kemudian disampaikan Mbak Dina tadi? Nah, memang kita harus mengutamakan juga mengenai pembangunan atau perbaikan ekonomi setelah pandemi COVID-19 ya. Itu sudah merupakan suatu fakta yang harus dilakukan ya. Dalam keadaan apapun juga ya. Nah, itu merupakan suatu syarat utama. Tetapi hal yang bertalian dengan pendekatan atau strategi yang berkaitan dengan potensi, ini memang perlu juga ada macam konsolidasi pendapat Indonesia sendiri ya. Kita itu kan tadinya anggap bahwa potensi soalan itu kan datang dari dalam sendiri ya, tidak di luar. Tetapi sekarang ternyata perkembangan menunjukkan hal-hal yang berbeda. Nah, tentunya secara konseptual kita harus memiliki semacam pengertian yang sama mengenai bagaimana kita deal dengan bangsa yang datang dari luar itu. Nah, kalau demikian, maka tentunya kita bisa bikin bahasa yang sama untuk bikin semacam strategi bersama untuk menghadapi masalah-masalah itu ya. Jadi itu yang saya anggap merupakan hal yang penting karena ini merupakan suatu hal baru yang bisa menjadikan suatu pendorong bagi reevaluasi strategi kita yang berkaitan dengan tanah negara. Oke, tapi kita tahu bahwa Indonesia sebetulnya memang memiliki kedekatan baik dengan Cina ataupun juga negara-negara yang tergabung dalam AUKUS. Apakah kemudian ini juga semakin mempersulit sebetulnya posisi Indonesia, Prof. Makarim? Hubungan Indonesia itu seperti Mbak katakan memang baik hubungannya dengan semua negara termasuk juga dengan negara-negara AUKUS ya. Tetapi yang masalah yang kita bicarakan ini adalah spesifikasi daripada kasus AUKUS itu adalah memberi kesempatan kepada Australia untuk memiliki kapal selam nuklir. Ya. Nah, hal ini merupakan suatu hal baru ya, dan ini yang bisa memberikan dampak hal itu ya. Nah, seperti misalnya saja New Zealand. New Zealand itu adalah negara yang sama bersahabat sama bekas Inggris ya. Dan hubungannya baik ke Amerika, baik kepada Cina, baik kepada mana. Nah, dengan ini sudah menyatakan bahwa bila kapal selam nuklir itu sudah jadi, dia dilarang untuk memasuki wilayah teritorial Chile. Ini bukan karena kita bermusuhan, bukan apa, tapi as a matter of principle, ya, bahwa kita memiliki agar kita tidak terlibat dalam ketegangan, maka kita tidak menghendaki misalnya kapal selam nuklir itu melewati wilayah Indonesia. Nah, ini adalah cara kita menunjukkan sikap bahwa kita menginginkan ada situasi yang bersahabat lah gitu. Jadi mudah-mudahan dengan sikap yang ya ini akan menyadarkan semua pihak ya bahwa mereka akan berpikir mengenai apa yang bisa dilakukan yang berkaitan dengan pengembangan kapal selam nuklir yang dia inginkan itu. Okay. Ya. Baik, jika pemerintah Indonesia tidak bisa bersikap tegas seperti yang tadi Anda sampaikan, apa kemungkinan terburuk yang akan bisa terjadi ke depannya, Prof? Kalau saya melihat ya, bahwa pemerintah Indonesia ini kan sangat rasional. Pemerintah Indonesia ini juga mempertimbangkan semua faktor-faktor yang ada dan faktor-faktor yang bisa terjadi ya. Nah, seperti diketahui ya, Direktur Jenderal Amerika dan Eropa sudah menyampaikan posisi yang dikemukakan yang berkaitan dengan hal ini. Ya, yang tadi pada intinya adalah sangat khawatir mengenai perkembangan keadaan yang ada. Nah, tentunya sekarang kan adalah bagaimana memberikan langkah-langkah lanjutan untuk mengoperasionalisasikan sikap dasar yang sudah dikemukakan tadi. Jadi saya tidak melihat ya bahwa ada keraguan-raguan dari pemerintah Indonesia untuk menyatakan sikapnya berkaitan dengan hal ini. Ini tidak berarti bahwa Indonesia itu kemudian bermusuhan dengan Australia, bermusuhan dengan Amerika, atau kita bermusuhan dengan Inggris. Tapi yang berkaitan dengan kapal selam nuklir itu, sikap kita itu begitu. Oke, terakhir Mbak Dina, menurut Anda
dengan situasi yang ada saat ini, seharusnya sikap Indonesia ke depannya seperti apa? Bagaimana Indonesia bisa mengambil peran terhadap situasi yang ada saat ini? Posisi Indonesia yang sudah mengeluarkan statement bahwa situasi ini jadi makin genting, memicu perang arms race perang senjata, itu sudah selayaknya disampaikan. Yang saya sarankan ke depannya berikutnya itu adalah dipertajam lagi ke efek-efek non militernya. Jadi supaya perhatian dunia dan juga negara-negara yang bukan major powers itu bisa melihat apa sih secara utuh gitu ya, apa saja perkembangan di kawasan ini. Jadi seringkali ketika orang bicara soal isu-isu besar, apalagi soal wajah manusianya, people-nya itu nggak kelihatan gitu. Dan padahal selama ini perjuangan Indonesia sejak konferensi Asia Afrika itu adalah mengedepankan wajah kemanusiaan, mengedepankan wajah negara-negara berkembang lah ya, yang selalu at the mercy of kegiatan dari negara-negara besar, major powers yang berusaha untuk saling berlomba dan seakan-akan dunia itu hanya soal itu gitu. Jadi hal itu harus dipertegas ya menurut saya, bahasa sederhana seperti itu ditargetkan kepada masyarakat Australia, ditargetkan pada masyarakat Korea, masyarakat Jepang yang terlibat langsung di quote inilah. Itu justru jauh lebih menarik. Juga di negara-negara yang selama ini masih galau lah di kawasan. Belum jelas posisinya, tapi jelas mereka juga akan berada dalam posisi yang tidak diuntungkan ketika perang senjata ini terus memuncak gitu. Itu sih saran saya. Baiklah, Dina Praptora Harja, pakar hubungan internasional, sinergi polisis, dan Makarim Wibisono, mantan Dubes RI untuk PBB. Terima kasih atas analisa Mbak Dina dan juga Prof. Makarim. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.